Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Dan siapa yang menyusun diktat? Dia sendiri ngerangkum dari mana-mana, ambil dari sana, comot, bikin diktat, dikasihkan ke anak-anak. Jadi diktat itu representasi dari pikiran guru itu, imajinasi guru itu. Kan keren. Ini semangat Merdeka Belajar itu, kurikulum itu lebih ada pada guru-guru yang secara mandiri membuat diktat. Gitu. Sekarang buku paketnya sama se-Jawa Barat, mungkin se-Indonesia. Di mana diferensiasi belajarnya? Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita hari ini, bahwa kalau kurikulum merdeka itu nanti memang seperti itu pola-polanya, nggak akan ada momentum yang terjadi secara signifikan. Itu memang perubahannya nggak signifikan. Yang sekarang lagi yang sering dilihat kayak gitu. Nanti ya, kurikulum merdeka belajar, nanti ada pemerintah punya asumsi guru-gurunya nggak bisa, jadi harus di drop, dibikinin buku lagi, kapan merdekanya? Nah, ini yang ingin saya sampaikan, semangat ini. Jadi boleh SMP 7 gurunya bikin ini buku sendiri, boleh bikin diktat sendiri, boleh. Nah, lebih baik apa? Duit bosnya daripada dibeliin buku, kasih itu ke guru yang bisa bikin diktat secara lokal. Keren itu, dorong. Jadi gurunya terpacu, kreativitasnya bikin terus, otaknya berkembang, pikirannya berkembang, dan murid-murid itu juga mendapatkan sesuatu yang baru. Yang kedua, literasi. Nah, kan kita Pak Menteri itu ingin mengejar bagaimana anak-anak Indonesia itu sesuai, bisa ngejar lah kemampuannya dengan negara-negara lain. Jadi soal-soalnya dibikin. Tapi kalau saya lihat hari ini itu ya semuanya tergantung pada guru. Bikin soalnya tergantung pada guru. Kadang-kadang kok saya buka, saya baca soal anak sekolah itu, saya aja nggak paham itu soalnya, itu mana lompatnya nanyakin Pancasila. Iya, apalagi anak-anak. Kan sekarang itu bagaimana literasi dan numerasi bisa menjadi satu kesatuan gitu. Ya, literasinya jalan, numerasinya ada di situ. Gitu. Saya itu pengen Bapak Ibu bikin soal cerita. Pelajaran apapun dibikin soal cerita menjadi sebuah narasi. Dari situ kemampuan berpikir anak-anak itu jalan, dan itu harus dilatih mulai dari anak-anak SD itu, SMP sampai SMP, SMA seperti itu. Nah, di SD juga harus seperti itu, dari TK bahkan, dari TK, SD, SMP. Nah, SMP itu kan sebenarnya kelanjutan dari kebiasaan ini, pada kebiasaan belajar. Makanya mengapa di SD sama di TK-nya itu penting, karena kebiasaan itu nanti rangsangan otak itu akan tumbuh berkembang. Saat SMP-nya itu akan menjadi dampak dari pola ajar di TK sama di SD. Di sini tuh ada miliaran sel otak yang akan tersambung jika gurunya atau orang tuanya bisa mengkondisikan anak menyambung-nyambungkan ini sel-sel otak, miliaran sel otak gitu. Di kepala kita itu ada saraf reptil,
Dan jika yang berkembang saraf reptilnya itu lebih dominan, itu anak itu nanti akan reptil tuh ya. Iya. Dia kalau saraf reptilnya lebih berkembangnya lebih besar Bu ya, ini saraf reptil. Kalau diumpamakan itu kotak. Nah, kalau saraf reptilnya itu lebih dominan, terus dirangsang-rangsang reptilnya, itu anak akan cenderung agresif, menyerang, seperti buaya, seperti orai. Karena apa? Kebiasaan pola asuhnya membuat saraf reptilnya lebih cepat berkembang daripada saraf yang lain, saraf yang lain yang ada di dalam otak dia. Nah, ini yang kemungkinan gitu. Mengapa kemudian anak kita hari ini ramai bully, kekerasan, kemudian kalau di kesinggung saya sedikit tersinggung tuh kemudian bereaksi gitu, secara verbal maupun secara fisik, kemungkinan gitu. Mungkin pola asuhnya waktu kecil itu lebih banyak saraf reptilnya yang dikembangkan. Saraf reptil itu berkembang jika apa? Jika pertama tersering anak itu dimarahin, dilarang, kekerasan, anak udah di sintruk, anak udah di yang membuat saraf reptilnya berkembang. Nggak ada cinta kasih, gitu, nggak ada kasih sayang. Nah itu saraf reptilnya terus berkembang. Di rumahnya seperti itu. Misalnya waktu TK SD-nya nih, di rumahnya udah seperti itu sampai ibu bapaknya, cara tinggal di rumah yang sangat sempit, terus stres, tingkat stresnya tinggi, orang tuanya sering marahin anak-anaknya, kondisi ekonominya kurang, kemudian masuk ke dunia masyarakat seperti itu, kemudian di sekolahnya juga seperti itu, lingkungannya. Makanya terus berkembanglah saraf reptilnya, reaktif, membuat anak-anak kita itu lebih orang yang masih kan reptil, saraf reptil itu kan karena cepat gitu, reaktif gitu. Macok, kayak agresif. Orang yang kan macok ulang, katoel bergerak macok gitu. Buaya sama seperti itu. Nah, ini yang oleh kita harus mulai diwaspadai pendidikan dari mulai TK SD. SMP itu sebenarnya. Nah, kita di SMP itu mempunyai kewajiban terus membuat lingkungan menjadi stimulan positif. Stimulan positif kan kita udah tahu semuanya ya. Falsafah pendidikan kita mah konvergensi. Yang konvergensi itu yang seperti apa? Anak itu dari bawaan sudah punya bakat minat, punya tabiat baik, tabiat buruk, tapi bukan cuma hanya dengan itu. Bahwa faktor-faktor lingkungan, behaviorisme itu, lingkungan itu, ya, itu juga mempengaruhi. Makanya sifat anak-anak yang baik itu harus terus distimulasi dengan baik di sekolah. Maka apa? Itu ekosistem tadi yang penting. Ekosistemnya harus bagus. Maka apa? Nggak boleh sekolah sebagai tempat pendidikan yang memberikan stimulasi baik itu WC-nya jorok, kotor, nggak boleh. Airnya nggak ngalir, WC-nya banyak kuning-kuningnya, bau. Ciptakan mulai dari hari ini di SMP 7 mudah-mudahan sudah WC-nya itu menjadi WC yang harum mawar. Ciptakan itu. Walaupun WC siswa, malas bebersihnya, ganti tata kelola WC-nya. Anak-anak biasanya seperti apa? Lomba nanti bikin WC itu menjadi sesuatu tempat yang dulunya bapak ibu tidak suka menjadi tempat yang menyenangkan. Ya, kalau saya gimana kalau ibu bisa berlama-lama di WC, berarti WC-nya enak kan? Iya dong, kasih. Jadi itu tempat marginal kan ya? Rubahlah tempat marginal itu menjadi tempat yang menyenangkan gitu. Di sana ada bunga, ada lukisan, terus WC-nya baru, itu diperhatikan, buat coretan-coretan anak. Ya,
Kenny Lope gitu. Iya kan? Dan anak-anak kita mau WC tulisan Kenny Lope, Purwanto Lope, iya kan ya? Biasanya kayak gitu tuh WC. Nah sekarang menjadi P5 tuh, menjadi proyek penguatan pelajar Pancasila, ya kan? Yang kayak gitu. Ya, proyek penguatan pelajar Pancasila. Karena masalah apa? Masalah itu WC kotor, surat coret. Masalah bukan masalah. Nah, P5 itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui proses cara berpikir yang benar, sistem berpikir yang benar. Niti hati, niti surti, niti bakti, yang bukti bakti sasaja. Dari mulai pemahaman dulu, temuin masalahnya dulu, ulah ujuk-ujuk P5 2 poin beres dipamerkan. Gelar karya P5. Ya, Ici P5 teh penguatan proyek, penguatan profil pelajar Pancasila. Maksudnya si budak teh sini mecahkeun masalah lewat pengamatan, lewat sistem berpikir hot itu tuh. Lewati melalui metode ilmiah yang benar, dianalisis, diobservasi gitu aja masalah naon di sekolah saya. Makanya gurunya terjun membimbing siswa menemukan masalah, mengamati keterampilan mengamati, memahami keterampilan memahami. Nanti dianalisis, ini masalahnya apa sih? Gitu. Sehingga nanti ada produk itu adalah solusi dari sekian alternatif yang dipilih yang paling bagus. Dari cara berpikir kan SMP kelas 2 kalau nggak salah belajar metode ilmiah itu ya. Ada, ya Pak? Ya kelas 7 ya? Iya benar kelas 7, saya kelas 1 SMP dulu. Namanya siapa dulu? Guru biologi itu. Itu ada metode ilmiah benar kan? Nah, oleh pengatur produk sasar itu lewat itu. Jadi bukan tiba-tiba 2 poe gelar karya P5. Di kami itu 1 tahun 3 jadi 3 bulan. Iya, sekolah lain. Sekolah lain gelar karya P5 2 poe. Ini ya bener nih, namanya penguatan profil pelajar Pancasila, menguatkan nilai-nilai 6 dimensi pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, bertauhid, Maha Esa, berpikir dengan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, lagi itu makanya begitu bisa disamakan 2 poe, nggak bisa. Proyek penguatan, jadi habituasi mulai dari pengamatan, gitu Bu. Jadi ini bukan kan salah kaprah guru-guru gitu. Harus dicermati dengan betul bahwa ini makanya dikasih waktunya berapa? 360 jam. 360 jam lewat itu. Jadi ini bukan bikin produk ansih. Tapi melalui proses berpikir yang betul.